Pertandingan antara timnas voli putri Indonesia melawan Vietnam di ajang Cha5 League 2025 berlangsung dalam tensi tinggi sejak awal. Suasana stadion di Bangkok memanas, dipenuhi sorak-sorai supporter kedua negara yang membawa semangat nasionalisme. Kedua tim menurunkan skuad terbaik mereka, menjadikan laga ini lebih dari sekadar pembuka. Ini adalah pertarungan harga diri. Indonesia mengandalkan kombinasi Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposite dan Ratri Wulandari sebagai outside hitter. Di sisi lain, Vietnam menaruh harapan besar pada kapten mereka, Tranti Tantui, yang dikenal dengan bloknya yang kokoh dan leadership tanpa kompromi. Sejak serve pertama, ritme permainan begitu cepat dan saling kejar poin. Setiap rally terasa seperti pertarungan mental. Vietnam bermain agresif, memanfaatkan servis pendek dan variasi tempo. Namun Indonesia tetap tenang, memaksimalkan kekuatan lini belakang dan menanti momen kebangkitan Megawati, yang sempat dijaga ketat oleh dua bloker sekaligus. Saat set pertama berakhir dengan skor tipis 25-23 untuk Indonesia, para penonton berdiri memberi tepuk tangan. Ini bukan hanya kemenangan teknis, tetapi awal dari kisah rivalitas klasik antara dua kekuatan Asia Tenggara. Laga ini menjanjikan drama dan kejutan di setiap setnya. Di balik panasnya laga, perhatian utama tertuju pada dua pemain ikonik, Tranti Tantui dan Megawati Hangestri Pertiwi. Keduanya adalah kapten yang bukan hanya bertugas memberi instruksi, tetapi juga menjadi roh tim di lapangan. Mereka saling menatap tegas sebelum set kedua dimulai, seolah mengetahui bahwa pertarungan pribadi mereka sedang dinanti dunia. Tantui adalah pemain dengan pengalaman Eropa, pernah berlaga di Liga Prancis dan Italia. Ia dikenal sebagai middle blocker tangguh yang mampu membaca arah serangan lawan dengan presisi. Sebaliknya, Megawati membawa aura bintang Asia setelah 2 musim bermain untuk Daejeon Red Sparks di Korea Selatan, menjadikannya oposite dengan sentuhan kelas dunia. Saat Megawati melompat untuk smash keras, Tantui melayang untuk menutup ruang di atas net. Benturan bola dan tangan di udara menjadi simbol duel kekuatan dan kecerdikan. Beberapa kali Tantui berhasil memblok, tapi lebih sering Megawati mengecoh arah dan membuatnya kehilangan pijakan. Set demi set berjalan bak babak-babak dalam film laga. Tranti dan Mega tidak hanya bertukar pukulan, tapi juga saling menghormati dalam keheningan. Dalam sorotan kamera, keduanya mewakili dua semangat besar yang lahir dari latihan, pengorbanan, dan keteguhan. Usai pertandingan yang berlangsung hingga 5 set dramatis, momen tak terduga terjadi saat konferensi pers. Tranti Tantui, meski wajahnya letih dan matanya masih menyimpan kekecewaan, memuji sang lawan. Megawati adalah monster yang tidak bisa dihentikan saat dia panas, ujarnya sambil tersenyum kecil. Kata-kata itu mengejutkan wartawan Vietnam. Tranti selama ini dikenal sebagai kapten yang jarang memberi pujian secara terbuka. Namun malam itu, ia menyebut Megawati sebagai pemain paling sulit dihadapi selama 5 tahun terakhir karirnya. Saya sudah mempelajari videonya, mencoba memetakan kebiasaannya. Tapi di lapangan, dia terus berubah. Variasi pukulannya luar biasa, lanjut Tranti. Pernyataan itu menjadi headline keesokan harinya, menciptakan gelombang apresiasi terhadap Megawati bahkan di kalangan rival. Megawati sendiri menanggapinya dengan rendah hati. Ia menyebut Tranti sebagai tembok kuat yang membuat dirinya harus berpikir 2 kali dalam menyerang. Di balik tensi dan ambisi, terselip rasa hormat yang memperkuat esensi sportivitas sejati dalam olahraga. Komentar Tranti membuka diskusi baru di kalangan pengamat voli. Banyak yang menyebut bahwa Megawati telah menunjukkan ciri pemain matang, bukan hanya dari segi teknik, tetapi juga strategi dan emosi. Ia tidak lagi sekadar memukul bola keras, tapi memahami kapan harus tenang dan kapan harus menusuk. Pelatih Indonesia, Alim Prasetyo, menyebutnya sebagai transformasi alami dari pemain muda menjadi pemimpin. Megawati kini sering berdiskusi dengan pelatih, memberi masukan soal rotasi, dan bahkan memberi semangat pada pemain cadangan sebelum mereka masuk. Gaya mainnya pun lebih kaya. Ia kerap melakukan tip lembut di momen genting, memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawan. Smashnya tak melulu keras, tapi punya arah yang tak terduga. Ketika tekanan tinggi datang, Megawati tidak panik, ia justru tampil semakin stabil. Pengalaman bertanding di level internasional tampak nyata dalam dirinya. Penonton Indonesia menyaksikan bukan hanya pemain hebat, tapi seorang pemimpin yang telah tumbuh melalui badai, dan kini memandu timnya dengan tenang di medan perang. Transformasi Megawati tak lepas dari pengalamannya di Liga Korea bersama Red Sparks. 2 musim penuh tantangan membuatnya lebih kuat, bukan hanya fisik tapi mental. Di sana, ia belajar pentingnya detail kecil, dari membaca blok lawan, merespons passing buruk, hingga memanfaatkan waktu jeda.
Kehidupan di negeri orang juga membentuk karakternya. Ia harus bertahan jauh dari keluarga, berlatih dalam sistem yang disiplin dan keras, serta beradaptasi dengan ekspektasi tinggi setiap pekan. Semua itu membuatnya tangguh secara emosional, dan jauh lebih profesional. Pelatih Red Sparks sempat menyebutnya sebagai mutiara dari Asia Tenggara yang berkembang sangat cepat. Kini, ketika kembali membela Merah Putih, Megawati membawa aura ketenangan dan percaya diri yang menular pada rekan satu timnya. Di lapangan, pengaruh Korea terlihat dalam setiap langkah dan keputusan Megawati. Ia tak lagi bermain demi sorotan kamera, melainkan demi ritme tim, kemenangan, dan nama bangsa. Ia pulang bukan sebagai atlet muda, tapi sebagai simbol kemajuan. Pertandingan melawan Vietnam bukan sekadar soal siapa yang menang. Atmosfer dan narasi yang terbentuk membuat laga ini menjadi titik balik bagi wajah voli Asia Tenggara. Indonesia dan Vietnam sama-sama tampil dengan gaya internasional, membawa kebanggaan yang lebih dalam daripada skor akhir. Para komentator menyebut laga ini sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah Chali Malik. Momen-momen dramatis, rally panjang, hingga ekspresi penuh emosi dari para pemain membuat pertandingan ini terasa hidup dan membekas di hati para penonton. Megawati menjadi pusat perhatian tidak hanya karena penampilannya, tapi karena simbolisme yang ia bawa. Ia adalah wajah baru dari atlet Asia yang modern, tangguh, namun tetap membumi. Sosok yang tidak hanya ingin menang, tapi ingin menginspirasi. Sementara Vietnam pulang dengan kepala tegak, Indonesia melangkah ke pertandingan selanjutnya dengan semangat menyala. Karena pada akhirnya, laga itu telah menciptakan lebih dari hasil. Ia menciptakan cerita, harapan, dan rasa hormat yang tak tergantikan. Kabar mengejutkan datang sehari sebelum laga. Megawati sempat mengalami cedera lutut saat uji coba internal di Yogyakarta. Ketua Umum PVSI, Imam Sujarwo, mengungkapkan hal ini dengan nada hati-hati. Kami sempat ragu apakah Megawati bisa tampil penuh, katanya dalam sesi jumpa pers. Meski begitu, Megawati tetap masuk daftar line-up. Dokter tim menyatakan bahwa cedera itu sudah tertangani, meski ia masih belum 100% pulih. Ada kekhawatiran di awal, tapi Megawati menunjukkan profesionalisme tinggi dan tetap tampil impresif. Dia bermain dengan perban khusus dan pengawasan medis penuh, ujar pelatih Halim. Tapi keinginan Megawati untuk bermain demi tim sangat luar biasa. Dia bahkan meminta turun di set krusial tanpa ragu sedikit pun. Sikap ini makin memperkuat posisinya sebagai kapten sejati. Cedera itu justru menjadi kisah tambahan dalam narasi besar Megawati. Bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang pengorbanan dan keberanian. Ia membuktikan bahwa semangat seorang pejuang tak selalu tergantung pada kondisi fisik, tapi pada hati yang tak pernah menyerah. Ketiadaan Megawati di AFC Nations Cup 2025 sempat menimbulkan tanda tanya besar. Namun belakangan diketahui bahwa sang bintang tengah menjalani masa pemulihan cedera lutut sekaligus mengambil cuti khusus untuk momen penting dalam hidupnya, pernikahan. Dalam unggahan media sosialnya, Megawati tampak anggun dalam balutan adat Jawa, ditemani senyum hangat sang suami yang bukan dari dunia olahraga. Publik Indonesia sempat terbelah. Ada yang menyayangkan absennya Megawati di turnamen besar, namun tak sedikit pula yang mendukung keputusan pribadi itu. Dia manusia, bukan robot, tulis salah satu penggemar fanatik di kolom komentar. Momen itu menunjukkan sisi lain Megawati, bukan hanya sebagai atlet tangguh, tapi juga perempuan yang berani memilih waktu untuk diri sendiri. PVSI pun memberikan dukungan penuh. Ketua Umum Imam Sujarwo menyatakan bahwa kesehatan fisik dan mental pemain harus jadi prioritas. Kita ingin Megawati kembali bukan hanya bugar, tapi juga bahagia, ucapnya dalam konferensi pers singkat. Sebuah pendekatan yang jarang terjadi di dunia olahraga kompetitif. Kini, Megawati kembali. Senyumnya lebih tenang, semangatnya lebih menyala. Ia membawa energi baru, bukan hanya karena tubuhnya pulih, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat untuk berlabuh. Dan di matanya, voli tetap jadi panggilan jiwa. Setelah beberapa minggu pemulihan, Megawati akhirnya kembali mengenakan jersey timnas di ajang Moji Volley Cup 2025. Ia tampil pada babak penyisihan grup dan langsung menunjukkan bahwa sentuhan magisnya belum pudar. Smash-smash kerasnya kembali menjadi momok bagi lawan, membuat stadion bergemuruh. Namun ketika tim Indonesia berhasil melaju ke final, Megawati tidak tampak dalam daftar pemain inti. PVSI mengumumkan bahwa ia kembali menjalani terapi ringan untuk menjaga lututnya tetap prima. Kami tidak ingin memaksakan, karena target utama ada di Chali Malik, ujar pelatih Halim Prasetyo. Keputusan itu sempat menimbulkan kritik, tapi juga disambut dengan pemahaman oleh para pengamat. Dalam sistem rotasi pemain modern,
Menjaga kondisi jangka panjang lebih penting dari sekadar satu trofi. Terlebih, Cali Malik memiliki dampak yang lebih besar terhadap ranking internasional. Timnas Indonesia akhirnya gagal juara di final Moji Cup, tapi penampilan singkat Megawati memberi sinyal positif. Ia masih bisa melompat, mengatur tempo, dan jadi penggerak tim. Comeback-nya bukan soal jumlah poin, tapi tentang kehadiran yang mengubah irama permainan. Meski belum berada di kondisi 100%, Megawati menyatakan kesiapannya untuk berlaga di leg Thailand Cali Malik 2025. Dalam sesi latihan terbuka, ia tampak bersemangat dan menunjukkan mobilitas yang cukup baik, meski beberapa gerakannya masih dijaga dengan hati-hati. Saya tahu tubuh saya belum sempurna, tapi saya ingin bertarung, ucapnya kepada media. Bagi Megawati, pertandingan melawan Vietnam bukan hanya soal rivalitas, melainkan penanda kebangkitan pribadi. Di hadapan ribuan pasang mata, ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa diandalkan. Pelatih Ali memberikan lampu hijau dengan strategi adaptif. Megawati tidak harus tampil penuh, namun akan dimainkan pada momen-momen krusial yang membutuhkan mental baja dan kejelian tinggi. Pendekatan ini menunjukkan kepercayaan tinggi pada naluri Megawati sebagai pemimpin. Malam sebelum pertandingan, Megawati mengunggah foto sepatu bolanya dengan caption sederhana, "Saatnya kembali." Dan besoknya, dunia menyaksikan Megatron yang bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu tahu kapan saatnya kembali berdiri. Kabar pensiunnya Wilda Nurfadilah dari timnas disambut haru sekaligus kebanggaan. Setelah lebih dari 1 dekade menjadi sosok sentral, Wilda menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Sebuah keputusan yang langsung mendapat restu dari pemain dan pengurus tim. Megawati sendiri sempat terdiam saat diminta menjadi kapten. Ia merasa bangga, namun juga tahu bahwa tanggung jawabnya akan jauh lebih besar. Ini bukan sekadar ban kapten di lengan. Ini tentang menjaga semangat tim, bahkan saat saya sedang tidak dalam kondisi terbaik, katanya lirih. Sebagai kapten, Megawati mulai menunjukkan sisi yang lebih dewasa. Ia lebih banyak berdialog dengan pemain muda, memberi motivasi sebelum latihan, bahkan ikut terlibat dalam perumusan strategi. Ia sadar bahwa menjadi pemimpin bukan berarti menjadi yang paling keras, tapi yang paling bisa dipercaya. Penunjukan Megawati menjadi simbol era baru. Jika Wilda adalah representasi stabilitas, maka Megawati adalah simbol transisi, dari perjuangan personal menuju perjuangan kolektif. Kini, di pundaknya, harapan bangsa disematkan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan. Menjadi kapten membuat Megawati harus membagi fokusnya. Ia tak lagi hanya memikirkan kapan harus smash atau bagaimana menghindari blok, tapi juga memastikan rekan-rekannya tetap semangat dalam situasi sulit. Sebuah peran yang menguras mental jauh lebih dari fisik. Kadang saya merasa lelah, bukan karena tubuh, tapi karena harus menjaga energi tim, ungkapnya dalam wawancara pasca laga. Di sela-sela latihan, Megawati rajin menyapa pemain muda, mendengarkan keluh kesah, bahkan membantu staf tim dalam pengaturan logistik kecil. Di ruang ganti, ia menjadi pusat gravitasi. Ketika laga terasa berat, tatapan Megawati menjadi penguat. Ketika suasana tegang, senyum dan candanya mencairkan suasana. Ia belajar dari Wilda bahwa pemimpin bukan yang selalu bicara keras, tapi yang selalu hadir ketika dibutuhkan. Tantangan itu perlahan membentuknya menjadi sosok yang lebih lengkap. Ia tak hanya semakin kuat sebagai pemain, tapi juga tumbuh sebagai manusia yang siap menghadapi tekanan besar dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Sebagai kapten baru, Megawati tidak datang dengan target setengah-setengah. Dalam pertemuan tim bersama PVC, ia menyatakan bahwa Indonesia setidaknya harus mencapai posisi runner-up di Cali Malik 2025. Kalau bisa juara, mengapa tidak? Ucapnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan itu langsung menjadi headline di berbagai media olahraga. Banyak yang menyambut dengan antusias, meski sebagian menganggapnya terlalu berani. Namun Megawati tidak goyah. Ia percaya pada kapasitas tim, pada kerja keras yang sudah dilakukan sejak pemusatan latihan dimulai. Ia juga menekankan bahwa target itu bukan tekanan, melainkan arah. Tanpa arah, kita hanya akan berputar-putar, katanya dalam briefing pagi. Dan sejak saat itu, latihan-latihan berjalan dengan intensitas tinggi, dengan setiap pemain mulai menunjukkan determinasi yang berbeda. Ambisi itu menjadi bahan bakar. Timnas Indonesia kini bukan hanya tim penggembira di kawasan Asia Tenggara, tetapi pesaing serius yang siap mencetak sejarah. Dan Megawati berdiri di garis depan, menatap trofi yang selama ini hanya menjadi mimpi. Dalam setiap kesempatan, Megawati selalu menekankan pentingnya chemistry di dalam tim.
Ia percaya bahwa permainan yang hebat lahir bukan hanya dari teknik individu, tapi dari rasa saling percaya dan memahami satu sama lain. Satu bola, satu hati, begitu semboyan yang ia ulang-ulang. Untuk itu, Megawati memperkenalkan sesi Circle Talk setiap selesai latihan. Seluruh pemain duduk melingkar, membicarakan hal-hal di luar voli, keluarga, mimpi masa kecil, hingga pengalaman pribadi. Dari sinilah tumbuh rasa saling peduli yang tidak bisa dilatih di lapangan. Pelatih Alim menyambut baik inisiatif ini. Ia menyadari bahwa tim yang solid adalah tim yang saling mengenal di luar jam tanding. Dan benar saja, dalam beberapa uji coba terakhir, koordinasi antar pemain meningkat drastis. Blok jadi lebih rapat, rotasi berjalan mulus, dan semangat juang membara. Tim ini bukan hanya kumpulan atlet, tapi menjadi keluarga kecil. Dan di tengahnya, Megawati bukan hanya kapten, tapi kakak, sahabat, dan pengikat yang membuat semua merasa saling terhubung. Chemistry itu kini jadi senjata utama yang tak kasat mata. Megawati tidak menutup diri dari kritik. Ia tahu, ada suara-suara miring soal penampilannya di Moji Volley Cup, terutama ketika gagal servis di saat-saat penting. Namun ia memilih untuk tidak terjebak dalam penyesalan. Kita belajar, lalu kita lanjut, ujarnya mantap. Kegagalan di masa lalu dijadikan bahan bakar untuk fokus ke depan. Ia meminta tim untuk tidak membahas terlalu banyak kesalahan, melainkan memperbaiki lewat latihan. Dalam tiap sesi latihan servis, Megawati bahkan menjadi yang paling awal datang dan paling terakhir pulang. Tekanan publik memang tak bisa dihindari. Tapi ia sadar, semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak mata yang menyorot. Megawati kini bermain bukan untuk membalas kritik, tapi untuk memenuhi janji pada dirinya sendiri, bermain sebaik mungkin demi bangsa. Dan kini, di Cali Malik, panggung sudah terbuka. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Megawati dan timnya menatap ke depan dengan tekad yang sama. Menang bukan sekadar impian, tapi misi yang sedang